Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil observasi lapangan kami mengenai program intervensi psikologis untuk mewujudkan aktualisasi diri anggota organisasi PKK. Untuk perkenalkan, saya Alfred Beko. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman kelompok saya, ada Novi Febrianti, Deta Ratri Wulandari, dan Amin Wijaya yang berhalangan untuk hadir. Oke, langsung saja kita mulai presentasinya. Oke, baik. Jadi di sini ada latar belakang. Latar belakang dari apa ini pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK itu merupakan sebuah organisasi masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan agar dapat berkontribusi dalam pembangunan Indonesia. Sebagai sebuah gerakan nasional, PKK ini sendiri memainkan peran penting dalam mengembangkan potensi wanita untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, mendukung pelaksanaan program-program pemerintah, serta mendorong partisipasi masyarakat. Akan tetapi, banyak anggota PKK belum optimal dalam mengembangkan potensi diri karena hambatan psikologis seperti motivasi yang rendah, kurang percaya diri, serta pemahaman kemampuan pribadi yang sangat terbatas. Next. Rumusan masalah di sini ada 3. Yang pertama, bagaimana gambaran kondisi psikologis dan kebutuhan aktualisasi diri anggota komunitas PKK saat ini. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang menghambat dan mendukung terwujudnya aktualisasi diri pada anggota komunitas PKK. Dan terakhir, bagaimana rancangan intervensi psikologis yang efektif untuk memfasilitasi aktualisasi diri anggota komunitas PKK. Berikut adalah tujuan program ini, yaitu untuk meningkatkan kondisi psikologis dalam mencapai aktualisasi diri pada anggota organisasi PKK. Next. Selanjutnya, landasan teori. Aktualisasi diri merupakan konsep dari psikologi humanistik yang dikembangkan oleh Abraham Maslow melalui teori hierarki kebutuhan. Konsep ini merujuk pada pemanfaatan secara maksimal bakat, kapasitas, dan potensi yang dimiliki seseorang. Menurut Maslow, aktualisasi diri merupakan puncak dari hierarki kebutuhan yang hanya dapat dicapai setelah kebutuhan dasar lainnya terpenuhi. Proses ini mencakup kesadaran penuh terhadap diri sendiri, kemampuan membuat pilihan hidup yang bertumbuh, menerima realitas apa adanya. Individu yang telah mencapai aktualisasi diri mampu mengintegrasikan potensi diri secara utuh, menunjukkan kematangan diri, dan mampu menghadapi tantangan hidup dengan sikap yang positif dan kreatif. Selanjutnya, proses penyusunan. Di sini ada 8. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan latar belakang. 2. Perumusan masalah dan penetapan tujuan. 3. Penyusunan landasan teori. Keempat, observasi lapangan dan pengumpulan data. Kelima, analisis data. Keenam, rancangan program intervensi. 7. Penentuan pendekatan. Dan ke-8, penyusunan laporan. Berikut adalah hasil observasinya, yaitu kondisi psikologis dan kebutuhan aktualisasi diri. Subjek ini mendapat banyak tekanan mental selama aktif sebagai anggota PKK karena terdapat tuntutan peran ganda, dan di mana subjek kami tidak hanya berperan sebagai seorang anggota PKK, tetapi juga harus berperan sebagai seorang ibu rumah tangga yang bertugas untuk mengasuh anaknya dan dituntut juga untuk melaksanakan tugas organisasi. Selain mendapat beban,
selain mendapat beban organisasi, ini dapat menjadi dukungan sosial bagi dirinya dan anggota lainnya. Bergabung saat usia muda dan menjadikan organisasi PKK sebagai wadah baginya untuk mengembangkan diri dan diberikan tanggung jawab sebagai ketua organisasi. Nah, jadi subjek kami ini bercerita, walaupun ikut dalam organisasi PKK ini ada beban tersendirinya, tetapi ada plus minusnya juga. Dia tidak hanya mendapat beban saja, tetapi dapat uh, feedback positif juga, di mana dia dapat menambah relasi dia dan melatih bagaimana caranya bertanggung jawab sebagai seorang ketua. Next. Nah, berikutnya adalah faktor penghambat dan pendukung. Penghambatnya itu adalah akses informasi. Dikarenakan waktu itu subjek kami bercerita pada sekitar tahun 70-an mereka ditempatkan untuk bertugas di sebuah daerah di Sumbawa. Karena waktu itu akses untuk informasi tidak seperti sekarang, jadi itu menjadi salah satu hambatan mereka dalam menjalankan organisasi itu. Dan yang kedua adalah minimnya dana dan sumber daya. Pada waktu itu di Sumbawa, sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan organisasi itu sangat susah didapatkan. Tidak hanya sumber daya saja, tapi untuk dana juga. Mereka harus rela untuk seperti menggalang dana, seperti berjualan atau mungkin kayak berkeliling meminta sumbangan untuk mendapat dana agar kegiatan mereka bisa berjalan. Yang selanjutnya adalah kurangnya rasa percaya diri. Nah, dikarenakan mereka ini baru pertama kali keluar dari zona nyaman mereka, ditempatkan di daerah yang jauh, jadi mereka kayak kehilangan rasa percaya diri mereka, apalagi di antara mereka itu masih masih banyak yang kayak baru berkeluarga dan masih di usia yang muda juga. Jadi rasa percaya diri mereka itu seperti drop saat tiba di daerah yang asing. Nah, berikutnya adalah faktor yang mendukung, yaitu peran dalam masyarakat. Nah, seiring berjalannya kegiatan mereka, peran mereka dalam masyarakat itu mulai terlihat dan kayak masyarakat sudah mulai menghargai mereka. Nah, melihat bagaimana respon positif dari masyarakat itu seperti menjadi sebuah apa? Kayak sebuah dukungan tersendiri bagi mereka. Nah, yang selanjutnya adalah pengalaman dan relasi yang luas. Nah, ini juga menjadi faktor pendukung di mana karena mereka ditempatkan di daerah yang jauh, jadi waktu untuk mereka mendapatkan pengalaman yang baru juga ya jadi bertambah banyak dan untuk relasi mereka itu bertambah luas. Tidak hanya membangun relasi dengan sesama anggota saja, tetapi dengan ya pemerintah sekitar dan juga warga sekitar, gitu, seperti itu. Next. Oke, setelah kita melakukan wawancara dan juga observasi, selanjutnya kita melakukan rencana tentang program. Jadi, rencana kami itu nama programnya bernama PEKA atau Pemberdayaan Emosional dan Aktualisasi Diri Anggota PKK. Program ini sendiri bertujuan untuk mengurangi beban mental akibat peran ganda dan tuntutan kehidupan, meningkatkan kesejahteraan psikologis dan kemampuan aktualisasi diri, memperkuat dukungan sosial dan jejaring antar anggota, meningkatkan rasa percaya diri, serta mendorong peran aktif dalam pembangunan masyarakat. Untuk targetnya sendiri, yaitu anggota PKK yang aktif. Pendekatan yang digunakan untuk program ini adalah pendekatan partisipatif atau mengajak anggotanya untuk terlibat dalam seluruh proses kegiatan. Next. Selanjutnya di sini ada rancangan intervensi. Yang pertama itu intervensi psikososial yang dimana mengadakan workshop manajemen stres dan self-care atau pelatihan tentang teknik relaksasi, mindfulness, dan pengelolaan waktu agar anggota dapat menyeimbangkan peran ganda, membuat fasilitas pertemuan rutin untuk berbagi pengalaman, curhat, dan saling memberi dukungan guna mengurangi rasa terisolasi dan dapat meningkatkan kesehatan mental. Dan yang kedua ada pelatihan pengembangan keterampilan dan kepemimpinan
yaitu mengadakan pelatihan pengembangan diri yang berfokus pada peningkatan pengetahuan, kemampuan problem solving, dan pengembangan kepribadian. Selain itu, mempersiapkan anggota untuk mengambil peran kepemimpinan. Dan yang ketiga, pelatihan literasi digital yang dimana pelatihan ini untuk mengajarkan penggunaan teknologi agar memudahkan mengakses informasi, komunikasi, dan penyediaan media informasi. Dan yang keempat yaitu pelatihan pembelajaran ekonomi dan pembangunan komunitas, yaitu melakukan pelatihan kewirausahaan dan pengembangan usaha mikro, yang dimana hal ini dapat menjadi sumber penghasilan, membangun relasi dengan pemerintah lokal dan masyarakat untuk memperkuat dukungan dan keberlangsungan program. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami. Lalu Um, eh, Lalu di sini ada kesimpulan, mohon maaf, ternyata hampir aja ke-skip. Lalu di sini ada kesimpulan, jadi aktualisasi diri penting bagi anggota PKK agar dapat mengenali dan mengembangkan potensinya secara optimal. Namun berbagai hambatan psikososial sering menghalangi proses ini. Intervensi peka yang dirancang untuk membantu anggota PKK melalui pendekatan psikologi positif, pelatihan keterampilan emosional, dan penguatan komunitas. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri, resiliensi, serta mendorong peran aktif perempuan dalam masyarakat secara berkelanjutan. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.